Kak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Kak kenalan dulu Kakak, siapa namanya, kegiatannya apa sekarang? Namaku Dea Rinta, aku kelahiran 87. Kerjaan aku profesi sebagai makeup artist. Makeup artist di Perawang ya khususnya. Pengantin khususnya. Pengantin, wisuda, atau makeup party, apapun lah. Apapun ya. Mau yang apa namanya? Perpisahan boleh juga, Boleh. apapun modelnya ya. Oke, udah berapa lama menerjuni makeup artist ini? Sekitar dari tahun 2015 kalau profesional yang dibayarnya. Tapi kalau main-mainnya sih dari tahun 2005, dari zaman SMA, zaman sekolah tuh udah. Kakak kelahiran tahun 87. 87 ya. Masih muda sih kelihatannya. Tadi sempat nggak dibayar gitu ya? Kenapa nggak dibayar? Kan kebetulan kan aku dulu suka nari ya, nari, fashion show, modeling, band semua. Di Perawang? Enggak, waktu di Pekanbaru. Pekanbaru. Sekolah di SMK 3 Pekanbaru. Jadi waktu itu sempat bingung cari tempat makeup, kan zaman dulu kan makeup kan nggak terlalu ini ya happening kayak sekarang. Jadi seringnya tuh makeup sendiri. Terus lama-lama makeupin temen, kita nggak usah makeup salon, makeup sama aku aja gitu. Jadi aku jadi cuma upah-upah bakso gitu. Project thank you lah ya. Iya, sama temen. Selama berapa lama kayak gitu? Kayak gitu tuh lumayan sih, sambilan kerja. Nanti ada kerja sambilan juga? Ada. Aku itu terjadi pasca SMK ya? Dari pasca sekolah ya? Sampai kuliah? Aku nggak kuliah, langsung kerja. Langsung kerja ya? Langsung kerja. Menekuni langsung bidang mua ini? Dulu kan nggak ada ya, mua tuh nggak ada. Jadi mereka tuh gabung sama langsung kayak baju pengantin. Pelaminan semua ya? Pelaminan. Jadi aku dulu nggak paham juga ada bidang mua. Jadi cuman aku bisa makeup, tapi nggak mungkin lah buka salon kalau cuma makeup doang, kan dulu kan nggak ada kayak gitu kan. Jadi makeupin teman-teman dulu sekitar, kalau misalkan makeup dong mau malam minggu nih, mau kondangan nih, makeupin gitu aja. Jadi sambilan selingan ya. Saat itu kerja kakak apa? Saat itu saya sih kerjanya dari kebanyakan sih di ini dealer motor, dealer mobil. Bagi waktunya gimana? Kadang di kantor, misalnya teman-teman kantor mau meeting nih keluar, makeupin dulu dong Dea, makeupin di kantor. Gitu kayak have fun gitu aja. Jadi tapi banyak yang langganan, nanti aku traktir ini deh gitu. Oke, berarti sebenarnya hobi juga ya? Oh ya, hobi. Senang juga ya? Tapi karena nggak tahu itu bisa diduitin. Kakak belajarnya dari mana? Awalnya otodidak. Dari YouTube kah? Iya, YouTube. Dari YouTube. Dulu belum sekencang ini, itu kan masih tahun 2000, itu kan handphone juga belum bisa ngakses YouTube terlalu ini kan. Kita harus ke warnet. Benar sih. Saat tahun berapa tuh ya? Tahun 2005 itu belum terlalu kencang banget kan YouTube. Paling belajarnya nanya-nanya sama kebetulan tetangga aku orang salon. Oh gitu. Jadi nanya, kondisinya apa ya Kak kalau untuk ini, nanya gitu-gitu aja. Nah, setelah punya anak baru keinget tuh, buka YouTube. Oh ada ya ternyata makeup. Nah disitulah baru jualan. Berarti sempat vakum? Iya, sempat vakum. Pasca menikah atau? Pasca menikah, kan udah nggak kerja lagi nih. Dari Pekanbaru pindah ke Perawang. Terus aku buka usaha jilbab dan nggak jalan. Bangkrut lah bisa dibilang. Nah kebanyakan yang datang itu malah nanya, Kak bikin alis kayak gitu gimana? Kak bikinin Kak. Jadinya malah aku kok ke makeup lagi ya gitu. Oh gitu. Jadi secara nggak sadar kita tuh kembali lagi ke jalurnya. Ya. Tapi masih seneng saat itu kan? Iya seneng. Terus mikir gini, apa bisa ya diduitin kayak gini ya gitu kan? Terus nggak taunya lama perkembangan zaman, ada kok makeup artis gitu. Berarti yang namanya senang tuh ya pasti akan datang sendiri momennya gitu ya. Jatuh bangunnya waktu itu berarti kakak sempat jualan jilbab cuman bangkrut, terus datang lagi tawaran untuk itu. Pada saat itu masih gratis ya? Iya, masih gratis. Tapi aku dibayar sih 100.000 2 orang. Iya. Itu berapa lama tuh makeupnya? Cepat aja, sekali makeup ya? Iya, sekali makeup. 100.000 tuh 2 orang. Itu tuh masih masuk murah nggak sih atau? Menurut aku sih ya lumayan sih saat itu 50.000 gitu kan. Satu orang gitu ya? Iya, dan kebetulan dia akhirnya jadi pengantin aku, maksudnya jadi karena udah percaya tadi ya? Jadi dia pengantin pertama aku di Perawang jadinya. Sejak kapan titik baliknya tuh kakak yakin pengen menarifkan jasa kakak? Karena kan kita kan kalau makeupin orang kita kan lihat dong, bagus loh Kak ini. Sejak itulah aku merasa mungkin bisa kali ya aku kembangin, karena dari testimoni orang-orang juga yang udah aku makeupin kan. Kak bagus loh Kak, terus mereka berulang, berarti kan berarti ada peluangnya aku di sini gitu. Sampai sekarang gitu ya. Iya. Berarti momennya saat mereka datang berulang, kakak baru yakin di situ kakak bisa menarifkannya gitu ya. Kadang orang ini merasa gini loh Kak, apa namanya,
mereka tuh nggak yakin gitu kalau jasa mereka tuh bisa bersaing dengan yang lain. Mereka merasa bahwa jasa mereka nih kurang aja, ada yang kurang aja pokoknya, sehingga dia nggak pede gitu buat menarifkan jasanya gitu. Aku juga gitu. Aku juga gitu dulu. Gitu juga. Kok ini kurang ditekankan nih sebenarnya. Kok momennya tuh gimana gitu? Kok bisa mau kakak narifkan gitu? Yakin gitu? Narifkan tuh, oh aku ini dulu dong, meng-branding diri aku, terus juga update skill. Jadi kan berangkat dari YouTube kan, YouTube belajar sendiri. Kebetulan aku ikut beauty class. Oh Ada beauty class dari Vizili di Pekanbaru. Jadi gurunya dari Jakarta, cuman lagi roadshow ke Pekanbaru. Nah di situ pas lagi, kok ini ya. Jadi kita harus skill dulu dong gitu, jangan tarif tapi kita nggak ada skill, cuman ibaratnya kalau apa tuh nggak bohong sih, penting kalau mau privat itu penting gitu. Kita kan nggak mungkin kosong ya. Kalau apa tuh bukannya nggak bisa atau tidak bisa, cuman kan gimana ya, kayak kurang, kalau menurut aku sih kurang percaya diri lah kalau kita nggak ada ada pegangan gitu kan. Itu ada sertifikasinya ya? Ada sertifikasinya. Nah dari situ beauty class ke sana kemari lama-lama aku dalami, udah sharing sama guru-guru aku juga senior, gimana ya, coba dari mulai angka segini gitu. Oke. Minum dulu Kak, santai aja dulu. Nah kadang gini, aku pernah dengar juga kisah nih dari beberapa teman aku yang mau juga kan. Ada dari mereka itu yang dapat orang yang dapat klien yang cerewet gitu, yang terlalu gimana gitu kan, nggak bagus nih, padahal kita udah maksimal tuh kerjanya. Kakak pernah nggak? Pernah dong. Biasanya kalau kita kadang makeup ya, kadang mau pasti tahu deh. Kok biasanya gue makeupin ini kok nggak bagus ya? Padahal sama, caranya sama, tekniknya sama, tapi kok nggak bagus ya? Kalau semua tuh pasti yakin, pasti orang ini kayak kurang ikhlas atau ada rasa nggak percaya, nggak yakin sama muanya gitu. Mungkin ada rasa kayak gitu, jadinya hasilnya juga jadi nggak bagus. Emang ada banyak yang cerewet. Cara menanganinya sih kita punya kontrol. Oke, kitanya harus kontrol. Kalau kita nggak bisa kontrol, lama-lama tang gitu ya. Kalau sampai itu nggak sih, cuma takutnya kita kebawa bete. Oh iya, kan kalau akhirnya mood kita pecah, moodnya fokus lagi ya. Jadi kalau aku sih nganggap pengantin, khususnya pengantin ya, karena aku banyak pengantin itu satu hari itu tuh berarti itu anak aku anggapnya gitu ya. Berarti satu harian itu memang full di sana. Pengantin tuh anak aku anggap tuh dia anak aku. Jadi satu hari mau dia muntah, mau dia, karena pengantin muntah ya, muntah capek itu aku urusin. Yang makannya, kalau misalkan aku lagi makeup, tim aku tolong ambilin makan, tolong pijetin, tolong apa, pokoknya aku anggap pengantin itu anak aku satu hari itu. Satu harian tuh udah lepas, udah yang penting kita total profesional. Selebihnya dia nggak suka, udah kita udah nggak urusan lagi. Misalnya bukan nggak urusan gimana, maksudnya kita udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Berarti pernah dapetin yang kayak gitu ya? Yang paling judes sih, yang paling berkesan bagi kakak tuh pernah nggak? Coba ceritain. Judes banget sih enggak sih, cuman kayak mungkin ada beberapa orang yang sentimen kali sama, kayak gimana, bukan sentimen ya, gimana, kayak agak sedikit sinis gitu ada. Tapi kalau sampai yang judes ini enggak, cuman kita kan berasa ya, dan kita tanya, Kak ini gimana gitu. Tapi dia datang sama kita, tapi dia makeup sama kita, cuman mukanya itu kayak gitu ya. Kayak agak sedikit sinis ada, tapi nggak banyak lah, beberapa. Jadi itu bergantung pada muanya sendiri ya, kontrol emosi dari kita ya. Jadi kita jangan kebawa dia. Makanya kadang kalau makeup suka style musik dong gitu, jadi biar ningkatin mood, biar enjoy gitu ya. Style musik yuk gitu. Karena nggak semua orang enak diajak ngobrol. Apalagi pengantin kan, dia kebanyakan nggak mau ngajak, karena dia udah pusing mikirin yang catering dia lah, apa dia lah, dia udah banyak ini kan, kita ngajak ngomong gini-gini kan, kadang ada juga yang nggak, tapi ada juga yang pengantin yang mau ngomong terus untuk melepaskannya. Jadi kalau misalkan pengantinnya diem, udah style musik yuk gitu. Jadi berarti nggak cuman makeup artist nih, kakak juga berusaha untuk bukan mengontrol sih, memanjakan ya, seperti anggap dia sebagai seorang anak yang tadi. Itu pokoknya tuh anak aku. Jadi dia sambil makeup tuh sambil bisa enjoy. Ibaratnya makeup itu bukan bagian dari beban pernikahan itu, tapi tempat dia bisa relief gitu, ngelepasin anak dia di situ gitu ya. Jarang sih dapat mau yang kayak gitu ya kan. Oh ya, alhamdulillah. Kebanyakan mau tuh pada fokus tuh karena ngejar-ngejar waktu kan. Nih pengantinnya mau masang ini lagi, cepet mau. Iya. Ya tentunya gitu. Sebelum hari H, kalau aku sih aku kasih tahu dulu. Mulainya 2 jam sebelumnya, aku minta ruangan sendiri kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi kayak kipas angin harus standby. Jadi sebelum aku ngejaga mood pengantin, mood aku juga harus dijaga dulu. Jadi jangan aku tengah-tengah makeup
orang riweh gitu, apa sih riweh ya, berisik gitu kan, gimana? Kita kan juganya pasti ngeganggu kan, di ini kita pasti, aduh gimana ya, kita mau maksimal tapi banyak yang ganggu, banyak yang apa gitu. Oh, jadi Kitanya dulu diiniin, ditenangin dulu, biar kita bisa nenangin pengantin. pengantinnya. Memang pengantin ini luar biasa ya. Oke, berarti MUA itu nggak cuman ngurusin perkara makeup, tapi gimana caranya supaya pengantin itu enjoy. Supaya kita juga bisa enjoy gitu ya. Itu hal yang kekurangannya ya sebagai MUA. Mungkin ada hal yang lain nggak? Misalnya nahan lapar gitu. Oh iya dong. Apalagi aku asam lambung. Gimana ceritanya? Aku asam lambung akut. Kalau aku sih, kita kan GERD ya? Iya, GERD. Udah parah. Jadi kalau misalkan kalau aku sendiri, memang kita itu kan kadang ada keluarga pengantin yang peka ya ngasih, tapi kan ada yang enggak, dan kita nggak boleh menyalahkan karena kan kita yang bekerja ya, kita dibayar. Ya salah satunya cara aku ya aku bawa nasi dari rumah. Oke. Bawa nasi. Tiap ada agenda iya, pasti. Pasti bawa nasi, minimal cemilan lah, roti apa. Jadi kalau misalkan saat kita lagi make up orang mungkin masih repot apa gimana, ya kita nggak mungkin kan nungguin itu. Ya sambil makan dulu, bentar ya kakak soalnya ada lambung gitu. Sambil makan, soalnya memang parah sih, harus makan dulu. Iya ya. Kebanyakan kayaknya MUA tuh penyakit langganannya asam lambung ya, karena banyak nahan sih. Orang pada makan semua, dia nggak makan. Dia belum karena kan kepikiran kerjaan belum selesai gitu ya. Kalau pengantinnya udah naik pelaminan tuh baru dia terasa lapar banget semua. Baru sikat tuh. Luar biasa. Terus anggota nih, kakak udah ada anggota dong ya, udah ada tim lah ya untuk dibawa kemana-mana. Tim ini kakak yang kakak edukasi atau kakak ajarin dia MUA, atau kakak yang turun dia sebagai asisten aja? Ada satu tim itu tuh yang orangnya. Satu tim aku tuh dari SMA, dia dari sekolah. Jadi awalnya tuh dia tetangga. Dia masih sekolah, terus aku ajak bantuin apa ya, kan aku panggilnya mami ya. Bantuin mami yuk, ngapain nih kita ngejob gini-gini. Jadi dari dia nggak tahu apa-apa, anak sekolah ya, anak SMA kan pastinya belum ada skill apa-apa ya? Belum inilah, terus aku ajarin makeupnya begini, pertama makeup perpisahan, makeup wedding, sampai dia bisa makeup wedding. Jadi aku ajarin timnya, tapi satu orang aja yang aku ajarin. Kalau yang selebihnya karena ada kesibukan masing-masing, ada yang kuliah, sekarang ada yang jadi guru, jadi kan nggak bisa aku ajarin total gitu. Cuman satu yang bisa total lah sama aku. Jadi misalnya kalau kakak taruhlah misalnya lagi sakit perut atau lagi kebelet misalnya, dia bisa gantiin bisa. Gitu kan. Tapi nggak pernah sih aku kayak gitu sampai. Tetap fokus ya. Tetap fokus. Berarti kebanyakan bangun tuh asisten doang. Yang tadi kebelet pun langsung masuk lagi. Kalau harus tahan itu ya. Waduh, luar biasa. Kebelet nih. Lipstiknya luntur. Nggak mood deh mau kebelet tuh ya benerin dulu. Kalau nggak bisa di WC bisa nggak keluar, bisa tuh lipstik gimana ya gitu. Bisa kepikiran. Pernah dapet ini nggak klien yang pakai cadar? Pernah. Itu gimana makeupnya? Kan kalau cadar dia kan dipisah kelaminannya kan, cowok cewek. Jadi dia saat di tempat untuk khusus wanita ada yang dibuka. Oh, ada yang dibuka. Artinya masih kelihatan ya? Masih kelihatan, cuman jilbab gini. Tapi nanti kalau yang dia ada temu apa pengantin atau mau apa, tutup lagi. Terus sama ini nih, kan biasanya kan kalau kita dapat klien-klien yang religius gitu kan, biasanya kan zuhur dia wudu lagi, luntur lagi dong gitu kan. Kita ulang. Itu gimana ulang juga? Ulang, karena gini, kalau memang mau sholat, mau wudu, kan makeup aku kan waterproof, maksudnya kan tahan air banget. Air ya. Kayak air mengalir di daun talas itu jadi kalaupun di wudu percuma nggak masuk. Iya benar. Jadi mendingan kita hapus ulang, makeup ulang. Oh gitu. Tentunya butuh waktu yang benar. Lebih zuhur, asar, maghrib tuh ulang lagi tuh ya. Iya, ulang. Kalau Isya masih bisa lah di extend kan. Makanya kebanyakan kalau orang yang memilih untuk sholat kayak gitu, biasanya dia pilih tanggal di halangan. Oh iya ya, pas di halangan jadi nggak perlu lagi gitu ya, benar-benar. Karena kan kalau ada tindakan ulang kan pasti kita ada cas tambahan. Pernah nggak dapat? Biasanya kan kalau kita ngemua tuh nggak cuma cewek aja ya, cowok juga kadang di make upin. Iya, pengantin cowoknya. Itu pasti ya. Ada yang nggak mau ya. Kadang juga ada permintaan dari fotografer yang nggak mau. Misalkan kak jangan di make up ya kak, di kamera nggak bagus, misalkan kayak gitu. Mungkin aku juga nggak ngerti ya, terlalu putih atau terlalu apa gitu. Tapi kadang untuk pengantinnya tuh yang tergantung kulitnya sih. Kalau kulitnya yang terlalu gelap, nggak bisa dong kita terlalu dempul kan. Iya benar. Tapi kalau yang memang udah putih, ya bisa gitu. Oke. Berarti kalau cowok dia bisa dikasih opsi ya. Berarti nggak ada dong maksudnya tuh cowok yang risih gitu. Nggak usah dong kak, aku mau, tapi tetap kakak paksa. Enggak dong. Kalau misalkan
dia misalkan kak makeup yang cowok dia makeup nggak, coba tanya dulu sama suaminya mau nggak gitu kan, misalkan oh kak dia nggak mau, udah jangan dipaksa nanti dia pada nggak mood. Iya. Lagi bahkan cowok kadang suka, dia kan nggak pernah pakai makeup, Iya, jadi benar. kan dia keringetan sot aja. Iya, risih juga sih. Iya, Aku sot juga- aja nanti belang gini. Iya, benar. Jadi kerjaan lagi kita mau Iya. standby, jadi ngurusin cowok jadi. Tapi kan cowok kan nggak lama gitu ya, paling kasih foundation dan segala macam itu Enggak selesai foundation gitu. sih, bedak Jadi, tabur aja. bedak tabur aja ya? Bedak tabur. Oh gitu aja, untuk memutihkan aja lah gitu ya. Untuk seger aja. Oh, gitu. Tapi kan ada cowok yang anti, yang nggak mau, ada kan Iya, kayak gitu ada kan. kadang kasih lipstick, aku dikasih lipstick dulu tuh cerah gitu dia. Lipstiknya merah nggak? Ya merah, gitu-gituin, aku mana paham, ya udah aku ikutin aja. Oh merah ya? Iya, nggak tahu juga karena kemarin itu ya kita kadang nggak tahu kan, awam, ikutin aja apa mau semuanya. Karena dia yang ahlinya di sana kan, ya udah berlepas diri aja, aku kasih aja sama yang ahli, ya udah ikut aja. Istri juga nggak ada ngamuk-ngamuk kan, ya udah ikut gitu aja. Dalam hati malu juga kan. Iya, ya pastilah. Udah gatal-gatal lagi, aduh karena nggak biasa kan, luar biasa. Iya, kan kalau nanti keringetan frot aja ngapus, karena Iya. dia nggak bisa menjaga makeup kan. Bener, itu kalau dapat yang keringetan. Kalau keringetan tuh peluhnya tuh mungkin ngalir, cerah, licin Nanti aja. mengalirnya di kuning. Oh, ada jejaknya. Ada jadinya. Gitu deh. Aduh, itulah dunia perweddingan ya. Ada tadi yang negatifnya tuh nahan lapar. Udah tuh pengantinnya yang jutek gitu ya. Bisnis Ada yang mistis juga ada. Gimana? Bisnis mistis. gimana tuh? Ya kan misalkan lagi makeup pengantin kok rasanya berat ya gitu. Oh, itu Itu ada itu masalah mood ya atau apa? Bukan mistis. Oh, mistis. Kayak gitu-gitu. Pernah ya? Pernah ada juga. Gimana tuh? Kok berat maksudnya tuh gimana? Misalkan aku lagi makeup kok puyeng ya, aku berat. Kebetulan aku orangnya sensitif nih masalah itu nih. Oh, gitu. Jadi kok berat ya, ini kok puyeng ya gitu. Berasa tuh. Kerasa ya. Datangnya nanti di ujung-ujung oh, ada sajennya gitu. Oh, biasanya mungkin pernikahan tertentu ya, pakai pakaian kayak gitu Mungkin tradisional ada, gitu ya. kadang nggak Kepercayaan. tanya, di kamu ada masalah nggak sama mantan? Kadang nggak tanya. Udah kok, kadang gini-gini. Aku rasanya berat loh gitu. Misalnya aku Gitu. kita mungkin ada masalah sama orang atau sama siapa gitu kan, kok rasanya berat ya gitu. Iya sih, iya sih. Gitu aja sih. Tapi kalau sampai diliatin ya enggak. Enggak kan? Mm-mm. Ya takutnya mana tahu kan. Mm-mm. Sampai kesurupan tuh nggak pernah ya. Janganlah. Gawat. Terus yang komplain pernah nggak dapat? Udah di make up ini, pergi dia ke acara terus komplain, misalnya Pernah. wisuda, Wisuda ngamuk-ngamuk bukan gitu, wisuda sih, marah-marah itu. makeup perpisahan. Oke. Perpisahan anak sekolah waktu itu tahun berapa ya? Udah lama banget sih. Nah, Jadi dia tuh pakai skincare. Oke. Skincare yang sifatnya mengelupas. Oke. Nah, Oh jadi dia udah dikasih ini pakai skincare lagi. enggak. Jadi bukan itu. Kalau skincare mengelupas itu kan kulitnya udah tipis ya, kayak kaca. Oke. Jadi kalau kita kasih foundation, dia kan kayak kaca deh. Kita kasih foundation kan dia nggak akan nyerap. Oke. Jadi di Oh situ-situ gitu, aja. bener. Kakak waktu itu aku udah ngomong, ini pakai skincare ya, iya kak. Tapi kan nggak mungkin aku suruh pulang kan. Iya. Ya udah, aku usahakan sebisaku saat itu. Tahun berapa sih aku lupa ya, 2019 kalau nggak salah. Terus aku usahakan sebisaku, makanya dia nggak mau. Dia tetap akan ngangkat. Jadi Iya. dia bedaknya malah ngangkat di spotnya. Oke. Jadi kita gini kan angkat. Nah mungkin dia sadar akan hal itu. Misalnya dia sadar, oh ya kak salah aku pakai skincare. Harusnya kan stop dulu gitu kan. Nah tapi dia tetap berangkat sekolah dan dia betulin makeupnya tuh sama seniornya yang Oke. kebetulan mua juga. Oke. Di Nah, sana tapi- dia komplain gitu ya. Bukan Datangnya. komplain sih, lebih ke curhat. Mungkin Curhat. sama temennya kan, sama seniornya. Aku makeup loh kak, begini. Kayak gitu. Oh, kedengaran ke kakaknya. Kedengaran sama aku dari temannya. Aku bilang, ini ya, ngomong pinter ya, iya kak, gini-gini. Iya, mungkin karena Itu kakak refund nggak duitnya? Enggak ya? refund maksudnya refund? Dikembaliin gitu. Duitnya? Iya. Enggak dong. Enggak. Enggak, kalau refund enggak. Karena kan itu bukti gimana ya? Itu kesalahan, bukan kesalahan sih ya, apa ya namanya ya? Iya, itu kan bagian dari Yang errornya dari ini ya si gitulah. konsumennya gitu ya. Pun konsumen mungkin nggak ada ngasih tahu kali ya. kalau akan ada kasih tahu kan kita bisa kasih solusinya. Iya, benar sih. Misalkan suruh berhenti dulu pakai skincare gitu. Agak Terus seminggu, 2 yang minggu. terakhir nih, dijulitin sesama mua pernah nggak? Ya, pernah dong. Nah, berarti kuat juga persaingan antar mua ya di Perawang khususnya sih. Iya, lumayan. Saling ngejatuhin sih. gitu nggak? Biasanya perang harga tuh, nggak perang harga, perang jatuhin pribadinya. Kalau jatuhin pribadi sih aku nggak tahu ya, karena kan kita nggak bisa, nggak ada saya cuma paling denger aja gitu Oke. kan, ya biasalah ya namanya ini. Tapi kalau perang harga ya mungkin perang harga sih. Cuma Kalau- kalau aku sih tetap di Tetap harga di harga yang sekarang ya. karena kan udah aku riset juga, harga itu nggak
nggak mahal ya sesuai dengan apa yang aku berikan gitu. Oke, sip. Berarti ada standar, ada harga, ada rupa lah gitu ya. Iya. Pasti. Oke, mungkin last pertanyaannya, coba dong kasih misal ini mungkin di bagian dari penonton kita ini ada yang pengen cita jadi seorang mua artis, makeup artis gitu ya. Apa sih tipsnya untuk menjadi seorang makeup artis yang profesional dan motivasi apa yang pengen kakak kasih ke mereka? Pertama sih motivasi yang pertama sih aku tuh ibadah kalau untuk pengantin ya. Jadi motivasi aku tuh pertama bantu, misalkan gini, Kak, ini harga kakak terlalu mahal nih untuk aku. Bisa kok masih di, apalagi kalau aku ada program anak yatim piatu. Kalau anak yatim piatu kita free. Oke. Free, betul-betul free, dari fotografer, dari make up, dari dekor. Jadi aku kebetulan bekerjasama sama vendor lain gitu kan. Ini ada anak yatim piatu yang mau ini, bisa nggak kita bantu gitu. Jadi awalnya sih dari ibadah, kayak pengen bantu untuk hari ininya kan, hari bahagianya, untuk ibadahnya menikah. Niatnya pertama ya. Niatnya pertama itu. Kalau memang kemahalan atau gimana bisa dibicarain, jalan cari jalan tengahnya. Terus kalau untuk yang mau jadi mua sih, pertama sih saran aku ya harus tebal telinga, mental, rem-rem emosi, perasaan. Karena kalau di lapangan tuh pasti ada yang julid. Itu pasti. Aku aja di tahun 2015 sampai sekarang masih ada yang ngeraguin. Bisa nih nanti nggak luntur nikah apa kayak saudaranya kayak atau tantenya atau pasti ya kita jangan bisa ya jangan kayak gitu ya. Insya Allah Bu bisa gitu. Jadi kita buktiin aja gitu. Itu ya luar biasa sih. Ya harus tebal telinga, mental sih. Karena harus bisa jadi orang yang bodo amat lah gitu ya. Iya, apalagi mukaku judes. Jadi banyak banget yang bilang kakak mukanya judes. Jadi padahal lagi fokus gitu ya. Mukanya judes padahal aku tuh orang receh. Dikit-dikit ketawa, tapi karena orang mungkin karena lihat orang tuh cuman selewat aja liatnya kan. Nah, kayak judes Kak, jadi aku nggak jadi sama kakak dulu gini Pak. Itu udah banyak banget yang bilang kayak gitu. Sip lah. Makasih banyak Kak udah hadir di podcast Cerita Perawang. Semoga bisa ngasih inspirasi buat teman-teman yang ada di Perawang. Semoga Kakak juga usahanya lancar, diberikan kemudahan, dan semoga ini menjadi salah satu media Kakak bisa mempromosikan jasa Kakak. Sukses terus buat Kakak. Makasih banyak. Sama-sama sukses kita. Oke, thank you Kak.